Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang respon bangsa Indonesia, kolonialisme dan imperialisme. Dan juga saya ingin menjelaskan tentang perlawanan-perlawanan pahlawan bangsa Indonesia dari perlawanan rakyat Maluku dan juga perang Padri. Berikut ini saya ingin menjelaskan tentang kolonialisme. Apa itu kolonialisme? Kolonialisme berasal dari kata kolonus kolonia yang berarti suatu usaha untuk mengembangkan kekuasaan suatu negara di luar wilayah negara tersebut. Kolonialisme pada umumnya bertujuan untuk mencapai dominasi ekonomi atas sumber daya, manusia dan perdagangan di suatu wilayah. Tidak hanya kolonialisme yang saya jelaskan, di sini saya juga ingin menjelaskan tentang imperialisme. Ya, apa itu imperialisme? Imperialisme adalah usaha memperluas kekuasaan suatu negara untuk menguasai negara lain. Imperialisme dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno berlangsung sebelum revolusi industri dan bertujuan untuk memiliki kekayaan gold, mencapai kejayaan glory, dan menyebarkan agama gospel. Lanjut, pada abad ke-19, Indonesia telah menjadi korban imperialisme Eropa. Indonesia mengalami nasib yang sama dengan daerah imperialisme Eropa di Asia dan Afrika. Pada tahun 1500, bangsa Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia, disusul bangsa Belanda tahun 1600. Bangsa tersebut mulai menjalankan imperialisme dan kolonialisme secara bertahap. Akhirnya muncullah perlawanan rakyat Indonesia pada abad itu. Setelah ini saya ingin membacakan atau menjelaskan tentang perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Sultan Nuku dan juga Kapiten Patimura. Yang pertama di sini saya ingin menjelaskan atau membacakan dulu tentang Sultan Nuku. Perlawanan yang terjadi di Maluku dipimpin oleh Sultan Nuku karena masalah kepentingan ekonomi. Perlawanan pertama terjadi pada saat Foch dibubarkan. Muhammad Amiruddin alias Nuku adalah putra Sultan Jamaluddin 1757-1779 dari Kerajaan Tidore. Sejarah mencatat bahwa hampir 25 tahun Nuku bergumul dengan peperangan untuk mempertahankan tanah airnya, berdiplomasi dengan Belanda maupun dengan Inggris, mengatur strategi dan taktik serta terjun ke medan perang. Cita-citanya membebaskan seluruh Maluku Utara dari penjajah bangsa asing. Nah, setelah Sultan Nuku, lanjut lagi saya juga ingin membacakan tentang Kapiten Patimura. Perlawanan kedua dari pimpinan Thomas Matulesi pada tahun 1817, rakyat mengangkat sebagai pimpinan dan panglima perang karena berpengalaman dan memiliki sifat-sifat kesatria, kabaresi. Rakyat Maluku bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Thomas Matulesi. Pertempuran yang menghancurkan pasukan Belanda tercatat seperti perebutan benteng Belanda, Durstede, pertempuran di pantai Wasisil, dan Jasirah Hatawano, Owulat, Jasirah itu di Pulau Ambon dan Seram Selatan. Perlawanan Patimura hanya dapat dihentikan dengan politik adu domba, tipu muslihat dan bumi hangus oleh Belanda. Kapiten Patimura akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri pengabdiannya di tiang gantung pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Nah, setelah saya membacakan atau menjelaskan tentang perlawanan rakyat di Maluku, saya juga ingin membacakan atau menjelaskan tentang Perang Padri. Nah, kaum Padri ini adalah kelompok dalam Sumatera Barat yang terdiri dari para ulama. Mereka melakukan pergerakan untuk memurnikan ajaran Islam, namun ditentang oleh kaum adat. Pada tahun 1821, terjadi perang antar kaum Padri dengan kaum adat. Kaum adat lalu meminta bantuan kepada Belanda. Belanda lalu mengirim pasukannya di bawah pimpinan Letnan Kolonel Raff. Belanda akhirnya berhasil merebut Batu Sangkar dan langsung mendirikan benteng. Lanjut masih tentang Perang Padri. Nah, setelah itu, pada tahun 1825, Belanda melakukan perjanjian dengan kaum Padri. Akan tetapi, pihak Belanda menuduh kaum Padri melanggar perjanjian. Belanda lalu mengirim pasukan untuk mendudukan Sumatera Barat. Tindakan Belanda membuat kaum adat dan kaum Padri bersatu, yang dipimpin oleh Imam Bonjol. Pada tahun 1837, Imam Bonjol ditangkap dan diasingkan ke Batavia. Nah, setelah saya membacakan atau menjelaskan tentang kolonialisme dan imperialisme, juga perlawanan rakyat Maluku dan Perang Padri, sekarang saya ingin menjelaskan tentang Perang Diponegoro. Sebab terjadinya Perang Diponegoro adalah pembuatan jalan melalui tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro. Patok-patok yang dipasang
dicabut oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Pencabutan dan pemasangan patok-patok itu dilakukan berulang kali. Akhirnya patok-patok tersebut diganti dengan tombak sebagai pernyataan perang. Jangankan Pangeran Diponegoro, siapapun jika tanah makam leluhurnya dibikin jalan atau dipasangi patok-patok, pasti tidak akan ada yang mau terima. Lanjut lagi, masih tentang perang Diponegoro. Pada tahun 1826 terjadi pertempuran di daerah Ngalengkong. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Pangeran Diponegoro menang. Atas kejadian itu, rakyat Mataram menobatkan Pangeran Diponegoro untuk memerintah dengan gelar Sultan Abdul Hamid Heru Juko Amirul Mukminin Syed Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa. Namun Pangeran Diponegoro menyadari bahwa kekuatan pasukannya jauh di bawah Belanda. Akhirnya Pangeran Diponegoro terus menjalankan siasat perang gerilya. Namun terjadi perselisihan dengan Kiai Maja dan Suntut Ali Basa Prawirodirjo. Pada bulan Februari 1830, Kolonel Clarence mengadakan perundingan dengan Pangeran Diponegoro yang dilaksanakan di Magelang. Pada bulan Maret 1830, perundingan itu mengalami kegagalan dan Pangeran Diponegoro pun ditangkap. Pangeran Diponegoro lalu dibawa ke Batavia dan diasingkan ke Manado. Kemudian pindah ke Makassar dan meninggal di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Itu saja penjelasan dari saya tentang respon bangsa Indonesia, kolonialisme dan imperialisme, serta perang-perang yang ada di Indonesia. Salah hilaf mohon maaf, atas segala kekurangannya juga mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.